Selamat datang di acara Charis Healing. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Imlek bagi Bapak Ibu yang merayakannya. Kita percaya tahun ini adalah tahun terobosan. Kita semua akan mengalaminya apabila kita mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Kita melakukannya bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kita. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mulai dengan apa yang saya ingin sampaikan. Pesan saya hari ini tentang jiwa yang sejahtera. Ya, saya ingin membahas ini karena kita perlu mengerti bahwa jiwa dan keadaan jiwa kita itu penting. Dan kesejahteraan jiwa kita itu banyak sekali kaitannya dengan kesehatan tubuh kita. Kesejahteraan jiwa kita mempengaruhi kesehatan fisik tubuh kita. Memang ada faktor lain seperti kelainan masalah genetik dan hal lainnya. Tetapi secara umum kondisi jiwa kita memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap tubuh kita. Kalau jiwa kita lemah, kita stres, segala macam penyakit dapat bangkit di dalam diri kita atau masuk ke dalam tubuh kita. Ya, jadi kalau kita punya banyak pikiran, seringkali kita mendengar orang sakit mah karena pikiran atau tekanan darah tingginya naik, ya, hal-hal semacam itu, dan semua itu bisa dikaitkan dengan kesejahteraan dalam jiwa kita. Jiwa kita itu sebenarnya kesejahteraannya dapat diukur dengan kesehatan tubuh fisik kita. Nah, saya mengatakan ini bukan untuk menghukum siapapun juga, to condemn anybody, bukan. Saya mengatakan ini untuk menolong kita memahami bahwa kita punya peran dalam hal kesehatan tubuh kita. Ya, jadi kita bukanlah manusia yang tidak berdaya. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia tidak berdaya. Tuhan menciptakan manusia berdaya, sangat berdaya, tetapi manusia yang berdaya itu harus bergantung kepada Tuhan dalam menjalani kehidupannya. Dan dia punya kemampuan untuk melakukan apa yang Tuhan katakan. Nah, jadi kesehatan tubuh itu sangat berkaitan dengan kesejahteraan jiwa kita. Ada ayat yang tadi sudah dikutip dari 3 Yohanes 1 ayat 2. Di situ dikatakan, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik atau semoga engkau sejahtera dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja atau sama seperti jiwamu sejahtera. Jadi kesejahteraan jiwa ada kaitannya dengan kesejahteraan tubuh atau kesehatan tubuh. Jadi ada keterkaitan antara keduanya. Bukan ayat ini saja yang mengatakan demikian, ada banyak sekali ayat di Alkitab yang mengaitkan kedua hal ini, kesejahteraan jiwa dan kesehatan tubuh. Jadi kita tidak bisa mengabaikannya. Ada begitu banyak ayat-ayat di Alkitab, khususnya di kitab Perjanjian Lama, di kitab Amsal. Saya akan bacakan 2. Di situ dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amsal 17 ayat 22. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, hati itu seringkali melambangkan jiwa kita. Kalau kita baca Alkitab ada kata hati di situ, itu kita bisa substitusikan dengan kata jiwa. Jadi hati yang gembira itulah obat yang manjur. Di Amsal 14 ayat 30 di situ dikatakan hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Ya. Jadi kitab Amsal itu banyak mengajarkan mengenai hal-hal simple, sederhana dalam hidup kita yang sesungguhnya dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jiwa yang sejahtera itu Bapak Ibu bicara tentang apa yang ada di dalam jiwa kita. Dan jiwa kita ini terdiri dari mind, will, and emotions dalam bahasa Inggrisnya. Kalau saya terjemahkan itu mind itu sebenarnya orang menerjemahkannya pikiran, bukan. Sebenarnya itu lebih kepada pola pikir atau akal budi atau belief system, lalu ada kehendak dan ada emosi. Jadi jiwa kita terdiri dari pola pikir, perasaan dan kehendak kita. Ya, itu merupakan apa yang membentuk jiwa kita. Nah, jadi kita ini
diperintahkan sesungguhnya oleh Alkitab untuk memperbaharui jiwa kita dengan firman Tuhan. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kita sudah tahu bahwa pada saat kita lahir baru, roh kita lah yang dilahirkan kembali. Jiwa kita belum berubah. Roh kita sudah menyatu dengan Tuhan Yesus Kristus. Semua kehidupan ilahi dari Tuhan Yesus yang ada di dalam roh kita dapat mengalir ke dalam kehidupan kita lewat jiwa kita. Oleh karena itu jiwa kita perlu sepakat dengan roh kita. Bagaimana dua orang dapat berjalan bersama kalau dia nggak sepakat? Bagaimana saya dapat menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan di dalam roh kalau jiwa saya belum mengerti, belum sepakat, dan belum menariknya dengan iman ke dalam kehidupan saya? You will not experience it. Jangan menunggu-nunggu Tuhan untuk melakukannya. Itu porsinya kita. Porsinya kita untuk jiwa kita, kehendak, perasaan, pola pikir kita bersepakat dengan apa yang ada di dalam roh kita. Dan dengan iman kita meraihnya. Maksudnya dengan meraih adalah melakukannya di dalam kehidupan kita. Baru kita melihat hasilnya. Saya selalu mengatakan begini, perubahan di luar dimulai dari dalam. What you want to see on the outside, you begin by changing what's inside. Apa yang akan Anda lihat di luar, perubahan, Anda mulai dengan mengubah apa yang ada di dalam. Sederhana bukan? Alkitab tuh sebenarnya sangat sederhana Bapak Ibu. Jadi memperbaharui akal budi kita adalah proses untuk kita membuat jiwa kita sepakat dengan roh kita, dan proses itu berlangsung seumur hidup. Selama kita masih hidup, kita selalu membuat jiwa kita sepakat dengan roh kita agar semua kebaikan Tuhan, semua anugerah yang baik dan karunia yang sempurna yang datangnya dari atas ke dalam roh kita bisa mengalir ke dalam kehidupan kita. Nah, sekarang bagaimana kita dapat memiliki jiwa yang sejahtera? Ini yang kita perlu pelajari. Saya rasa yang tadi saya sampaikan semua kita sudah paham. Sekarang kita masuk ke hal-hal praktis. Karena Alkitab mengajarkan hal-hal praktis. Itu enaknya Alkitab Bapak Ibu. Bagaimana kita memiliki jiwa yang sejahtera? Pertama, harus mengubah pola pikir kita. Lalu kedua, memelihara jiwa kita. Ibaratnya seperti ini. Saya memiliki sebuah taman, tetapi tanaman di dalam taman itu semuanya itu busuk, rongsokan, dan perlu diganti. Oleh karena itu saya mencabut semuanya, menggantikan dengan tanaman baru. Setelah itu apa? Ya saya harus memeliharanya. Begitu juga dengan jiwa kita. Kita merombak atau merenovasi jiwa kita dengan hal-hal yang baru, lalu kita memeliharanya. Kita harus ingat musuh kita ada 3. Pertama adalah manusia lama kita. Kedua adalah dunia ini. Baru ketiga iblis. Jangan lupa. Nah, jadi kita memelihara jiwa kita ini, kita harus memperhatikan ketiga unsur ini yang sedang kita hadapi dalam hidup kita. Ya, jadi kita harus ingat apa yang membuat jiwa kita tidak sejahtera adalah manusia lama kita, dunia ini, dan iblis. Anda mau jiwamu sejahtera, perhatikan 3 hal ini dan cari tahu di Alkitab bagaimana mengatasinya. Hal pertama yang kita harus lakukan, nah ini berhubungan dengan manusia lama kita. Kita harus ingat bahwa kita setelah lahir baru sudah memiliki jati diri yang baru. New man in Christ. Kristus
baru di dalam Kristus, ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kapan yang baru sudah datang? Pada detik kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, rohmu sudah menjadi baru. Apa artinya lahir baru? Ini penting. Lahir baru berarti sekarang Anda sudah menjadi anak Bapa di sorga. Anda bukan lagi anak bapak ibumu di bumi. Ingat ini. Anda sudah menjadi anak bapakmu di sorga dan bukan lagi menjadi anak orang tuamu. Nah, saya mengatakan ini bukan untuk kita membenci orang tua kita. Kita mengasihi, menghormati orang tua kita. Tapi sejak saya lahir baru, saya punya orang tua yang baru. Kalau Anda tidak memiliki sikap hati seperti itu dan mengubah pola pikirmu seperti itu, jiwamu tidak akan sejahtera senantiasa. Kenapa? Saya akan jelaskan kenapa. Kalau Anda tidak memikir seperti itu, Anda berarti tidak mengakui kehidupan baru itu dan Anda tidak akan menikmatinya. Saya bacakan satu ayat aja dari 2 Korintus 5 ayat 16. Kita sangat mengenal ayat 2 Korintus 5 ayat 17. Tapi coba baca ayat sebelumnya. Sebab itu kami tidak lagi menilai seseorang pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ini murid-murid Yesus bicara bahwa sekarang mereka tidak melihat Yesus lagi sama seperti dulu. Setelah Yesus mati dan bangkit, mereka melihatnya secara berbeda. Roma 6 berkata, kita yang dilahirkan kembali, kita yang dibaptis selam, kita dikuburkan mati bersama Yesus dan dibangkitkan bersama dengan Dia sehingga kita menjadi ciptaan yang baru, manusia baru, punya orang tua baru. Kalau Anda punya orang tua baru, semua kutuk, semua sakit penyakit yang namanya sakit penyakit turun-temurun gak akan turun kepada Anda. Jangan sekali-sekali katakan, oh saya sakit kanker, ini sakit kanker turunan karena orang tua saya sakit kanker. Saya sakit darah tinggi karena dulu papa saya darah tinggi. Anda you name it, Anda tulis di belakangnya. Kalau Anda mengatakan demikian, Anda perlu lahir baru dan Anda perlu memiliki orang tua baru. Paham? Ini yang sekarang kita kadang-kadang tidak memahaminya secara demikian sehingga kita kadang-kadang membacanya itu Alkitab dengan secara teologis tapi tidak secara realistis dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Ya, saya begitu banyak melihat orang-orang yang jiwanya tertekan begitu mereka dinyatakan sakit dan dokter bertanya, sakit kanker, apakah orang tuamu latar belakangnya, dicari-cari tahu latar belakang keturunannya, nenek moyangnya dan segala macam. Bapak Ibu, Anda adalah ciptaan yang baru. Bapakmu di sorga nggak punya sakit penyakit. Jadi jangan sekali-sekali Anda berpikir apa yang Anda derita itu karena orang tuamu. It's not. Mungkin itu karena gaya hidupmu meniru orang tuamu yang di bumi. Maka itu tirulah gaya hidup orang tuamu yang di sorga. Mudah bukan? Nah, banyak orang berpikir, kan ada ayatnya di Alkitab, turun-temurun. Ya, saya baca Alkitab, kita coba buka Yeremia 31, ini perjanjian lama, ini bukan perjanjian baru. Kita hidup di perjanjian baru. Di perjanjian lama saja Yeremia 31 ayat 29 sampai 30. Tuhan berkata begini, pada waktu itu orang tidak akan berkata lagi, ayah-ayah makan buah mentah, gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Stop.
Maksudnya ini, apa yang dilakukan ayahnya diderita oleh anaknya. Mulai hari itu nggak berlaku lagi. Kata firman Tuhan. Di perjanjian lama Tuhan sudah berkata demikian. Lalu dikatakan ayat 30, melainkan setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Setiap manusia yang makan buah mentah, giginya sendiri menjadi ngilu. Bukan karena perbuatan orang tuanya. Kita sekarang berada di perjanjian baru. Oleh karena itu kita perlu mengubah pola pikir kita. Sadari bahwa jati diri kita sekarang adalah jati diri yang baru. Kita anak Bapa yang di sorga. Nah, saya mengatakan ini bukan untuk meremehkan orang tua kita. Saya mengatakan ini untuk menghidupi kehidupan ilahi yang sudah ada di dalam dirimu. Dan ini perlu kita lakukan secara berkelanjutan sepanjang hidup kita. Jadi kita harus memahami jati diri kita yang baru di dalam Kristus. Rubah pola pikirmu. Anda bukan anak orang tuamu di bumi. Kita mengasihi, menghormati mereka. Itu kata Alkitab dan kita lakukan itu. Tetapi kehidupan ilahi datang lewat Bapamu di sorga. Kedua, kita harus mengubah dan menyingkirkan mentalitas victim dari hidup kita. Victim mentality. Victim mentality ini, mentalitas victim atau mentalitas korban itu diturunkan kepada kita lewat Adam dan Hawa pada waktu mereka jatuh ke dalam dosa. Mereka saling menyalahkan satu dengan yang lain atas penderitaan atau kesalahan yang terjadi di dalam diri mereka. Dan itu terjadi berapa ribu tahun yang lalu. Sifat victim mentality itu terus menerus turun-menurun sampai kepada kita di tahun 2025. Kalau saya flu itu karena hujan. Tenggorokan saya gatel karena musim kemarau. Keuangan saya menipis karena krisis moneter. Semua alasan yang kita berikan memberikan pembenaran atas situasi yang kita sedang hadapi. Itu victim mentality. Itu mentalitas korban. Artinya kalau Anda punya pemikiran seperti itu, Anda gak akan berdaya. Yang benar adalah memang ada korban. Namanya orang yang berkorban itu pribadinya namanya Yesus Kristus. Dia yang berkorban untuk semua itu yang terjadi sejak Adam dan Hawa. Bukan Anda lagi korbannya, Yesus Kristus. Dan dia bersedia mati untuk itu semua dan bangkit. Dan memberikan kehidupan yang baru sehingga Anda bukan korban lagi. Maka itu penting untuk kita membaca the gospel, kabar baik yang mengatakan kita pemenang. We are victor and not victim. Kita pemenang bukan loser, pecundang. Karena kalau Anda tidak mengubah mentalitas ini, Anda akan lemah. Dan dunia yang busuk ini akan berusaha melemparkan segala macam sakit penyakit ke dalam tubuh kita. Dan karena kita lemah, kita nggak bisa melawannya. Paham Bapak Ibu? Penting untuk membaca kabar baik. Kita bukan lagi korban, Tuhan Yesus telah menjadi korban atas nama kita. Kita adalah umat pemenang. Dan kalau kita tidak hati-hati, dunia ini, ingat saya katakan manusia lama, dunia, dan iblis. Ini yang kita harus perhatikan. Dunia ini kalau Anda nggak hati-hati, dia akan selalu melontarkan, membuat victim mentalitas itu, victim mentality itu selalu ada di dalam diri kita. Kita harus secara aktif mengubah pola pikir kita, melawannya, memperbaharui dengan kebenaran firman Tuhan. Ini cara kita mengubah pola pikir. Sekarang bagaimana cara kita memelihara jiwa kita? Setelah kita merombak apa yang busuk di dalamnya, kita keluarkan, kita cangkokkan kehidupan yang baru, firman-firman Tuhan. Sekarang kita mau melihara jiwa kita, bagaimana caranya?
kita harus, Bapak Ibu, perhatikan gerbang pintu ke dalam jiwa kita. Ada 2 gerbang pintu yang kita perlu perhatikan. The eye gate, gerbang mata, and the ear gate, gerbang telinga. Ini adalah 2 gerbang pintu yang masuk ke dalam jiwa kita. Kalau kita tidak menjaganya, semua polusi rohani dari dunia, kalau kita nggak menjaganya, akan masuk ke dalam jiwa kita. Oleh karena itu, kita perlu menjaga pintu gerbang ke dalam jiwa kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Anda harus menyaring apa yang Anda biarkan, Anda izinkan masuk ke dalam jiwamu. Bagaimana saya menyaringnya? Lewat firman Tuhan. Setelah Anda membuat jiwamu pelan-pelan, pola pikirmu berubah, Anda menanamkan firman ke dalam jiwamu, Anda gunakan itu untuk menyaring semua yang masuk lewat pintu gerbang ke dalam jiwamu. Anda nggak akan bisa menyaring apa-apa kalau firman Tuhan belum tertanam di dalam tamanmu yang sedang Anda bangun itu. Anda nggak bisa baca Alkitab pagi-pagi lalu sore Anda menyaringnya. It does not work like that. It has to become a lifestyle, a pola pikir, a belief system. Belief system nggak dibangun overnight, semalam saja. It takes a lifetime. Ini memerlukan waktu sepanjang hidup kita. Kita harus mulai dari sekarang. Oleh karena itu kita menyaringnya lewat firman. Dan kita diajarkan di Filipi 4 ayat 8 dan 9, cara kita menyaringnya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dari apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, kata Paulus. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu dan memelihara jiwamu. Waktu beberapa minggu yang lalu di kelas, itu ada satu pertanyaan yang menarik dari salah satu murid. Pada waktu saya menjelaskan mengenai menjaga hati dan hal-hal yang apa yang kita bicarakan di sini. Dan murid itu mengungkit satu ayat di Yeremia 19 ayat 5. Dia bilang seperti ini, Yeremia 19 ayat 5. Mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal untuk membakar anak-anak mereka sebagai korban bakaran kepada Baal. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan atau kukatakan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku, kata Tuhan. Gak pernah timbul dalam hati Tuhan. Kenapa Pak? Bukannya Tuhan Maha Tahu? Oh iya, Tuhan Maha Tahu, tapi Dia menjaga hatinya. Ada gerbang pintu ke dalam jiwanya. Dia mengajarkan kita dan dia melakukannya. Dia nggak memikirkan hal-hal buruk yang bangsa Israel lakukan. Dia menjaga jiwanya dan lewat Filipi 4 ayat 8 tadi sampai dengan 9. Dia mengajarkan kita apa yang dia lakukan. Tuhan kita konsisten. Apa yang dia ajarkan dia lakukan. Dia menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan. Maka itu hal-hal yang jorok ini, yang jahat ini gak pernah muncul dalam hatinya Tuhan. Dan kita perlu melakukan hal yang sama. Menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ muncul kehidupan. Kita perlu menjaga hati kita. Gerbang, pintu, telinga, dan mata kita. Nah, saya mengatakan mengajarkan ini, sebenarnya saya sesungguhnya sedang berkhotbah kepada diri saya sendiri. Karena apa yang saya ajarkan kadang-kadang saya lupa dan saya nggak melakukannya. Kalau Tuhan kan nggak pernah lupa, manusia pernah lupa. Nah, saya waktu tahun 2023
7 Oktober 2023. Mungkin Bapak Ibu tahu apa yang saya maksud. Pada waktu Hamas masuk ke Israel dan melakukan pembunuhan, pemerkosaan, pembakaran massal. Itu membuat saya kaget dan saya kebetulan agak suka dengan dunia politik. Itu yang namanya berita mengenai penyerangan itu saya baca berbulan-bulan setiap hari, videonya saya nonton, semua kesaksian saya baca, semua hal-hal buruk yang terjadi, hal-hal yang jahat, hal-hal yang busuk yang terjadi pada waktu itu saya baca, saya cermati, saya perhatikan dan saya renungkan. Kenapa? Karena saya penasaran, pengen tahu. Setelah 9 bulan Bapak Ibu, saya memperhatikan semua itu. Saya dan istri tercinta habis rapat di salah satu tempat di Pondok Indah. Keluar mau ke mobil, saya hampir pingsan. Saya pikir saya sakit jantung. Apa yang saya tabur selama 9 bulan, saya tuai di Pondok Indah. Saya hampir masuk rumah sakit. Tapi saya langsung berdoa, saya bilang, oh aku buat kesalahan. Ampuni aku Tuhan, aku akan bangkit. Dan aku tidak akan terima sakit penyakit. Angelin sudah khawatir, mau gak ke emergency sekarang? Karena saya sudah pucat muka saya, jantung saya sudah kayak melemah. Karena semua yang saya ajarkan kepada Bapak Ibu, saya langgar. Semua itu saya biarkan masuk ke dalam jiwa saya dan saya menderita. Jadi kalau kita bicara jiwa yang sejahtera, ya saya baru-baru saja ngalamin jiwa yang tidak sejahtera. Dan saya anjurkan Bapak Ibu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Mazmur 101 ayat 3. Mazmur 101 ayat 3, tidak kutaruh di depan mataku perkara dursila, perbuatan murtad aku benci, itu takkan melekat padaku. Kalau kita jaga hati, jaga mata dan jaga telinga, apa yang sudah kita lihat itu tidak akan melekat kepada kita karena kita tidak memperhatikannya. Itu sekedar lewat di depan mata kita. Ya, jadi kita perlu memelihara jiwa kita dengan menjaga mata dan telinga kita. Dan yang terakhir, dan ini agak sedikit panjang, dan ini mungkin Bapak Ibu bisa melihat ini di dalam kehidupanmu. Jangan biarkan iblis membisikkan pikiran-pikiran yang menghasut jiwamu. Iblis itu roh. Dia bisa membisikkan pikiran-pikiran ke dalam kita punya benak. Ke dalam pikiran kita. Dan kalau kita tidak hati-hati, pikiran-pikiran itu bisa membuat kita gelisah, takut, khawatir, dan segala macam. Nah, saya akan buktikan dari Alkitab bahwa ini adalah sesuatu yang serius. Yang kita perlu perhatikan. Karena musuh kita iblis tidak kelihatan. Jadi kita perlu mencermatinya. Gak usah takut, tapi mencermatinya. Apa yang melewati pikiran kita. Dan bagaimana kita mengatasinya. Coba kita buka Matius 16. Matius 16 ayat 21 dan sampai 23. Ini Yesus sedang memberitahu kepada murid-muridnya apa yang dia akan lakukan. Dikatakan begini, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ini, perkataan ini, maksud Petrus ini baik. Anda tahu, segala sesuatu yang baik menurut pandangan kita sekarang ini, di zaman setelah kayu salib, Anda harus uji. Karena Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu agar engkau mengetahui mana kehendak Allah yang baik,
Nggak cukup mengetahui yang baik. Yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. 3 kriterianya. Jangan hanya baik. Paham ya? Jadi sekarang Petrus melakukan apa yang dianggapnya baik. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Apa jawaban Tuhan Yesus? Di ayat berikutnya Matius 16 ayat 23. Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Get away, get behind me devil, atau minggir kau iblis. Engkau batu sandungan bagiku. Tuhan Yesus enggak berbicara kepada Petrus. Dia berbicara kepada iblis yang membisikkan sesuatu kepada Petrus. Sesuatu yang kedengarannya menurut pikirannya baik. Tapi belum tentu berkenan kepada Allah dan sempurna. Nah, kita harus hati-hati. Kalau Petrus saja mengalaminya, kemungkinan besar kita juga akan mengalaminya, di mana musuh akan membisik-bisikkan hal-hal di dalam diri kita, pikiran kita, yang membuat kita takut, gelisah, khawatir. Sehingga kita melakukan segala sesuatu karena cemas, mempersiapkan diri kita berdasarkan kekhawatiran yang dimunculkan oleh iblis. Dalam mempersiapkannya kita tambah khawatir lagi. Karena kekhawatiran selalu beranak cucu. Paham Bapak Ibu? Nah, jadi kita perlu hati-hati. Jangan sampai kita ini terjebak di dalam bisikan-bisikan dari apa yang iblis lakukan. Nah, saya akan kasih tahu caranya bagaimana mengatasinya. Saya kasih tahu tadi masalahnya, sekarang jalan keluarnya. Coba kita baca Matius 6 ayat 25. Kalau kita berhadapan dengan musuh iblis yang membisikkan kekhawatiran ke dalam kehidupan kita, dan itu sering terjadi Bapak Ibu. Apa yang kita perlu lakukan? Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Stop. Janganlah khawatir. Bahasa Indonesianya begitu. Bagaimana caranya untuk saya tidak khawatir? Iblis selalu membisikkan hal-hal yang mengkhawatirkan. Itu memang job description-nya dia. Dari sononya. Yang kita perlu lakukan adalah dia seperti burung yang lewat dan membisikkan pikiran-pikiran. Jadi cara kita tidak menyikapinya adalah bahasa Inggrisnya baca. Therefore I say to you, take no thought. Artinya iblis membisikkan-bisikkan, jangan Anda ambil bisikannya itu. Bagaimana cara saya mengambilnya? Saya nggak pernah ngambil, pernah. Saya buktikan. Coba baca sekarang ayat 31. Ya, kita nggak tahu, maka itu kita melakukannya karena kita tidak tahu. Janganlah khawatir dan berkata. Cara Anda mengambil pikiran itu dengan Anda memperkatakannya. Sama seperti Petrus memperkatakannya. Gila, kalau besok ini gimana ya? Kalau ini gimana ya? Ini gimana ya? Itu Anda menyuarakan, Anda mengambil pikiran dari iblis, Anda menyuarakannya. Sama seperti Petrus. Benar gak? Sering gak kita melakukannya? Mungkin gak tiap hari kita melakukannya? Nah, mau berubah gak? Baru kita bisa memiliki jiwa yang sejahtera. Nah, apakah kita sekarang hidup masa bodoh? Saya gak bilang begitu. Pikiran itu boleh lewat, sama seperti Anda sekarang kalau ke mall. Nah, nih ibu-ibu yang sering khawatir, kalau Anda ke mall, Anda boleh window shopping. Tapi begitu Anda mengambil barangnya, Anda harus bayar.
Begitu Anda ngambil pikiran itu, Anda harus bayar dengan jiwamu yang tidak sejahtera. Paham ya? Nah, ini yang sering kali kita luput. Kenapa? Karena so simple. Kita suka khotbah yang complicated, yang kalau perlu S3 untuk bisa memahaminya. Padahal sederhana kehidupan kekristenan, anak kecil pun bisa ngerti. Jadi take no thought, jangan ambil pikiran itu dengan memperkatakannya. Kalau saya sudah pernah memperkatakannya, saya harus membatalkannya. Jangan takut, selalu ada jawaban jalan keluar di dalam Tuhan. Amin. Jadi kita sudah belajar bagaimana kita merombak hati kita. Kita mengeluarkan apa yang rongsokkan di dalamnya dengan kebenaran firman Tuhan. Tanaman-tanaman baru kita tanamkan. Lalu kita memelihara jiwa kita. Kita nggak perlu takut. Karena kita memiliki gembala yang adalah the bishop and the shepherd of our soul. Dia adalah gembala kita yang menjaga dan memelihara jiwa kita. Kita perlu bergaul dengan dia, mendengarkan dia, dan melakukan apa yang dia katakan. Kalau Anda melakukan ini, Anda akan peka mendengar Tuhan. Jiwa yang sejahtera itu mudah mendengar Tuhan. Karena Anda tidak lagi diselimuti dengan segala macam kotoran polusi dari dunia ini. Ya, saya sudah selesai. Sebelum saya tutup, coba tayangkan Mazmur 23. Kita bacakan ini sama-sama sambil bangkit berdiri. Ini adalah doa kita bersama-sama untuk kita memasuki tahun 2025 ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dia selalu menyertai kita. Kita baca Mazmur 23 ayat 1 sampai terakhir bersama-sama. Kita baca 1, 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih pada Pak Irwan yang menabur firman Tuhan hari ini. Kita percaya bahwa firman ini akan berbuah 30, 60 dan 100 kali lipat dalam kehidupan kita. Karena setiap hati kami adalah tanah yang baik. Terima kasih untuk kehadiran saudara-saudara pada hari ini. Untuk saudara-saudara yang mungkin baru mengenal kami, menghadiri event hari ini, atau baru pertama kali melihat kami di sosial media. Saudara-saudara, event hari ini adalah diadakan oleh Andrew Wommack Ministry Indonesia yang berlangsung 2 kali dalam setiap bulannya, yang ada dalam bentuk Charis Devotion dan Charis Healing. Saudara-saudara dapat mendengarkan kembali pengajaran kami hari ini ataupun sebelumnya, dan kesaksian dari para murid Charis Bible College yang akan memberkati saudara dengan mengunjungi YouTube channel kami, yaitu AWM Charis Indonesia. Saudara-saudara juga dapat mengetahui jadwal event kami dan menerima informasi-informasi terbaru tentang Charis melalui sosial media kami yang tertera di layar. Adapun next event kami, yaitu Charis Devotion, akan diadakan pada tanggal 16 Februari 2025 di tempat ini, Gedung Atria Sudirman, lantai 25 pada jam yang sama. Kami akan mengadakan special healing event yang akan diadakan di bulan Maret pada tanggal 2 pukul 10.30.
kami akan kedatangan pembicara dari Amerika, yaitu Ashley dan Carly Terades. Mereka adalah alumni Charis Bible College Colorado, Amerika, dan juga adalah salah seorang pengajar di Charis Bible College. Event ini akan bertempat di City Walk Sudirman. Ini terbuka untuk umum. Acara ini gratis tanpa biaya, tetapi Bapak dan Ibu perlu untuk mendaftar dan mengunjungi sosial media kami yang tadi tertera di layar. Silakan mengajak saudara, kerabat, dan juga teman-temannya, tapi harap mendaftar dahulu. Kami menginformasikan bagi saudara-saudara yang mempunyai pergumulan dan ingin didoakan, dapat menghubungi kami melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar dari hari Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai 4 sore. Saudara-saudara, Charis Bible College Indonesia telah membuka pendaftaran murid baru angkatan 2025. Kami mengencourage saudara-saudara untuk mengunjungi sosial media kami juga untuk mengetahui lebih detail perihal hal ini dan mendaftarkan diri. Bapak dan Ibu yang ingin mengetahui perihal AWM dan Charis Bible College Indonesia, termasuk program-programnya, saudara juga dapat mengunjungi booth Charis yang ada di depan. Pada kesempatan ini kami ingin menginformasikan sekaligus mengundang Bapak dan Ibu untuk mendukung pelayanan Andrew Wommack Ministry Indonesia sebagai partners dengan memberikan donasi yang akan mendukung bukan hanya untuk kegiatan ministry ini, tetapi juga untuk perluasannya. Kami sangat rindu untuk membawa pesan Injil anugerah dan kasih Allah yang tidak bersyarat ini kepada seluruh masyarakat Indonesia. Untuk informasi lebih mengenai partners, dapat mengunjungi website kami awmindonesia.net atau Anda dapat mengunjungi booth partners yang terdapat di depan. Saat ini kami akan memberikan kesempatan kepada saudara-saudara untuk memberikan persembahan mendukung acara healing ini. Saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat 4-5. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Saudara-saudara, pemberian keuangan kita dimulai dengan kita memberikan diri kita dahulu kepada Allah. Pemberian keuangan kita itu adalah hasil dari hubungan kita dengan Allah. Izinkan Allah untuk menuntun diri kita di saat kita mau memberikan, saudara-saudara. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami berdoa itu akan berbuah berlipat-lipat dalam kehidupan kami Tuhan, karena kami adalah tanah yang subur dan baik. Kami berdoa untuk ABM dan CBC Indonesia Tuhan, kami mengucap syukur. Kami berdoa Engkau memperluas kami ke kiri dan ke kanan, memprosper kami Tuhan, sehingga kami dapat pergi lebih jauh dan lebih dalam lagi Tuhan di tahun 2025 ini. Kami berdoa bahwa setiap benih yang ditabur, Tuhan Engkau akan melipat gandakannya, akan menjadi berkat bagi AWM Indonesia dan juga kehidupan kami sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang berkata, Engkau yang menyediakan benih bagi penabur dan roti yang untuk dimakan. Engkau juga melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran kami, dan lebih lagi kami diperkaya dengan segala macam kemurahan hati dan membangkitkan lebih banyak ucapan syukur. Terima kasih Tuhan untuk anugerah dan iman yang ada di dalam Injil-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, anak-Mu yang satu-satunya yang tunggal, kami berdoa. Amin. Saya mempersilakan kepada pelayan Tuhan untuk mengedarkan persembahan. Dengan demikian saudara-saudara, acara healing hari ini telah selesai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.